Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Pratiwi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori kognitif, teori kepribadian konstruk personal oleh George Kelly. Gambaran umum teori ini adalah manusia memprediksi peristiwa berdasarkan interpretasi mereka terhadap sebuah kejadian. Manusia memiliki konstruk yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia tidak selalu menjadi korban dari peristiwa karena setiap peristiwa memiliki alternativisme konstruktif. Dalam teori ini dibagi menjadi 5 subbab. Subbab yang pertama adalah teori kepribadian George Kelly. Itu menjadi 2 aspek, yaitu aspek struktur dan aspek proses. Aspek struktur terdiri dari konstruk dan konsekuensi interpersonal. Ia menyatakan bahwa konstruk apapun yang diterapkan seseorang kepada orang lain berpotensi untuk dapat diterapkan pula kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ada tipe dan subsistem konstruk. Tipe konstruk dibagi menjadi 2, yaitu verbal konstruk yang artinya dapat diekspresikan melalui kata-kata. Sedangkan preverbal konstruk digunakan ketika individu tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkannya. Sistem konstruk dibagi menjadi 2, superordinate konstruk yang artinya konstruk yang berada paling atas, dan subordinate konstruk yang artinya konstruk yang lebih spesifik dan memiliki artian yang lebih sempit lagi. Yang ketiga ada role repertory test, REP atau disingkat REP test. REP test bertujuan untuk menemukan cara di mana manusia melihat seseorang yang signifikan dalam hidupnya. Terdapat beberapa versi REP test, tetapi semuanya dirancang untuk melakukan penilaian dalam konstruk personal. Yang keempat, informasi unik yang terungkap dalam pengujian konstruk personal. Penemuan ini mengungkapkan sebagian prosedur yang tumpang tindih, terutama sekitar setengah dari variasi dalam peringkat kepribadian disusun dalam pengujian konstruk personal dapat diprediksi melalui skor 5 besar, di mana setengah lainnya bersifat unik. Dan yang terakhir ada kompleksitas atau simplisitas kognitif. Penelitian kompleksitas versus simplisitas kognitif berfungsi sebagai aspek penting yang harus diselidiki pada perbedaan individu dalam sistem konstruk personal. Sedangkan dalam aspek proses dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengantisipasi peristiwa. Mengantisipasi peristiwa pada intinya individu membuat prediksi dan mempertimbangkan perubahan yang terjadi lebih jauh pada sistem konstruk mereka atas dasar apakah perubahan tersebut akan mengarah pada prediksi yang akurat. Yang kedua, kecemasan, ketakutan, dan ancaman. Bagi Kelly, orang-orang berlaku sebagai ilmuwan dalam menafsirkan kejadian, dalam membuat prediksi, dan dalam mencari pengembangan terhadap sistem konstruk. Terkadang tidak seperti ilmuwan, kita dibuat begitu cemas oleh sesuatu hal yang tidak diketahui dan begitu terancam oleh sesuatu yang tidak akrab yang membuat kita mencari pegangan terhadap kebenaran absolut dan menjadi dogmatis. Di sisi lain, ketika berlaku sebagai ilmuwan yang baik, kita mampu mengadopsi mood dan menggali sistem konstruk untuk membedakan kejadian yang menyusun kehidupan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan dan perkembangan. Tidak ada teori kepribadian yang sepenuhnya komprehensif. Seluruhnya memiliki area di mana mereka kurang dikembangkan secara penuh daripada menjadi ideal. Area di mana teori konstruk personal tidak berkembang penuh secara merupakan ancaman pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Subbab yang kedua adalah aplikasi klinis. Aplikasi klinis dibagi menjadi 2 poin, yaitu psikopatologi dan terapi peran yang berubah dan tetap. Psikopatologi menurut Kelly adalah respon yang tidak teratur terhadap kecemasan. Sebagaimana dalam teori Freud dan Roger, konsep kecemasan, ketakutan, dan ancaman memainkan peran utama dalam teori psikopatologi Kelly. Akan tetapi, konsep-konsep ini meskipun tidak dipertahankan, didefinisikan kembali berkenaan dengan teori konstruk personal. Sedangkan terapi peran yang berubah dan tetap. Kelly mengembangkan sebuah teknik khusus yang disebut terapi peran. Tujuan dari terapi peran tetap adalah untuk
memampukan klien berpikir mengenai diri mereka sendiri dengan cara yang baru. Subbab yang ketiga ada kasus Jim. Kasus Jim yang pertama ada rep test teori konstruk personal. Rep test diambil secara logis dari teori Kelly mengenai konstruk personal. Bagaimana konstruk yang diberikan dapat berkaitan dengan orang-orang spesifik. Pada kasus yang melibatkan dirinya, Jim menggunakan konstruk yang mengekspresikan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, Jim memandang dirinya seperti saudarinya. Begitu cemas bahwa kesehatan psikologi saudarinya dipertanyakan, berlawanan dengan saudaranya yang pada dasarnya sehat dan stabil. Yang kedua adalah komentar terhadap data. Rep test data memberikan kita data yang bernilai mengenai bagaimana Jim menafsirkan lingkungannya. Dunia Jim cenderung dipersepsikan berkenaan dengan dua konstruk inti. Hubungan interpersonal yang hangat atau dingin dan nyaman, percaya diri atau tidak aman, orang yang tidak bahagia. Subbab yang keempat, poin-poin yang berhubungan dengan pandangan dan perkembangan saat ini. Analisis kontemporer mengenai keyakinan orang sampai situasi. Gagasan Kelly adalah tidak cukup hanya mempelajari keyakinan orang dengan sebuah cara yang dipisahkan dari konteks kehidupan. Konstruk personal tidak semata-mata duduk di ujung. Hal tersebut digunakan untuk bisa dipertimbangkan dalam dunia sosial. Kelly menggali cara di mana orang menggunakan konstruk personal untuk mengkategorikan orang-orang dan hubungan dalam kehidupan mereka. Dan subbab yang terakhir adalah evaluasi kritis. Yang pertama, observasi ilmiah berbasis data. Observasi Kelly melibatkan analisis yang detail dan mendalam dengan satu jenis yang diasosiasikan dengan teoritikus seperti Freud dan Roger. Namun, sebagai seorang pribadi yang mengembangkan sebuah instrumen tes, rep test, ia berhasil menyediakan pengukuran atribut kepribadian individu yang reliabel dan pemahaman yang objektif. Yang kedua, teori yang sistematis. Teori konstruk personal sangat sistematik. Kelly merupakan seorang teoritikus yang sangat berhati-hati. Ia menciptakan tulisan teoritisnya dalam segala hal yang logis dan formal. Yang ketiga, teori yang dapat diuji. Kelly mengambil dua langkah kunci untuk membuat teorinya dapat diuji. Ia mendefinisikan istilah dari teori konstruk personal dengan sangat tepat. Kedua, ia mengembangkan prosedur pengukuran yang objektif yang secara sempurna menyesuaikan teori rep test. Yang keempat, teori yang komprehensif. Pada prinsipnya, teori diaplikasikan pada semua keadaan di mana orang-orang menggunakan teori konstruk personal mereka untuk mengantisipasi kejadian-kejadian, dan ini bagi Kelly ketertarikan yang sangat utama bagi psikolog kepribadian pada semua keadaan. Yang kelima, aplikasi. Aplikasi adalah poin kuat untuk teori konstruk personal. Ia mengembangkan sebuah metode pengukuran kepribadian objektif yang pada prinsipnya dapat digunakan kapan saja. Psikolog ingin mengaplikasikannya untuk memprediksi perbedaan individual dalam beberapa keluaran psikologis. Kita mengatakan pada prinsipnya hanya karena rep test Kelly telah digunakan dalam aplikasi sedemikian kurang sering daripada memiliki metode berdasarkan pada teori trait kepribadian. Dan dapat disimpulkan bahwa teori konstruk personal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Berkontribusi signifikan dengan membawa pentingnya kognisi dan sistem konstruk ke garis depan. Merupakan pendekatan kepribadian yang mencoba menangkap keunikan individu dan ketaatan orang-orang secara umum. Mengembangkan teknik pengukuran yang baru, menarik, dan secara teoritis. Kekurangannya adalah menunjukkan pengabaian terkait area penting tertentu, khususnya perkembangan. Ditinggalkan di luar penelitian yang sedang berlaku berhubungan dengan penelitian dalam psikologi kognitif kepribadian. Banyak dari pendekatan ini hanya memberikan omongan atas kontribusi Kelly, tetapi beralih sepanjang garis yang bebas. Demikian teori yang dapat saya
sampaikan mengenai teori kepribadian konstruk personal George Kelly. Terima kasih.